Di tengah persawahan yang sunyi yang hanya berjarak beberapa meter dari jalan tol, tersembunyi sebuah tempat yang dipercaya sebagai peninggalan era Majapahit. Sebuah punden tua yang dijaga oleh sosok gaib berjenggot panjang dan seekor macan putih. Konon tempat ini jadi tujuan orang-orang dari luar kota, bukan untuk ziarah, tapi mencari kekayaan yang instan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik punden ini? Mitos atau perjanjian gaib yang nyata? Berarti luar-luar daerah nggih kathah sing mriki. Sing sering mriki Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati kalis ing rubedo nir ing sambikala. Semoga bolo telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Bayangkan, di tengah sawah sunyi yang hanya ditemani suara jangkrik dan deru jauh dari jalan tol, berdiri sebuah punden kuno. Punden yang dipercaya bukan hanya sakral, tapi juga dijaga oleh makhluk tak kasat mata, seekor macan putih dan seorang kakek berjanggut panjang. Ini bukan cerita karangan, ini kisah yang terus hidup di desa Gondang. Oh, pohon lo. Punden lolo. Tiga kata. Nek ketiga kata. Damel pados rejeki. Nggih. Berarti luar-luar daerah nggih kathah sing mriki. Sing ngene Cina malah. Sing sering mriki Cina. Nggih. Sering manjur, Pak. Nggih. Betul-betul sesajen ngoten niku. Sosok napa Pak sing mriki ten mriki? Pokoke nek aku mriki katen asile nggih betambung bedek. Ayam. Terus napa wonten kisah-kisah napa dene teng mriki? Ini kisah nunggu niku macan Mas. Macan. Nggih, kalau yang jenggote nangkesal. Merap nggih teh. Nggih. Ini tiap-tiap napa, Pak? Napa? Napa? Malam-malam napa? Boten mesti. Macan nggih. Nggih, Tentang sosok yang berjenggot. Nggih. Apa? Sepuh. Nah, ini niku suro niku mboten ruwame teng mriki, Pak. Boten ya. Mboten napa? Ritual-ritual ngoten. Kirim kuat. Dulunya tempat ini dipercaya sebagai bagian dari perkampungan era Majapahit. Satu-satunya bukti yang tersisa hanyalah lumpang kuno yang masih berdiri sampai hari ini. Warga sekitar menyebut tempat ini Punden Sentono Gondang, sebuah tempat yang bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga menyimpan aura mistis yang kuat. Konon pernah ada warga yang secara tak sengaja bertemu sosok penjaga gaib punden ini, seorang tua berjenggot panjang dan seekor macan putih sebesar truk pick-up yang berdiri di dekat lumpang tua. Masyarakat percaya keduanya adalah penjaga gaib dari Punden Sentono. Meski letaknya di tengah sawah dan dekat jalan tol, tiap malam tempat ini justru ramai. Tapi bukan untuk wisata, melainkan untuk mencari sesuatu yang dianggap bisa mengabulkan apa yang diminta seseorang tersebut, seperti halnya pesugihan hingga kekayaan yang instan. Dan yang lebih mencengangkan, tempat ini diyakini sebagai tempat yang top tier untuk mencari pesugihan yang dipercaya tanpa tumbal. Nah, kali ini kita sudah sampai di depan lokasinya Bolo, dimana di sebuah pohon yang besar ini di depan kita ini, di bawahnya itu merupakan sebuah punden keramat yang dinamakan, ada yang menyebut Sentono Gondang, ada juga yang menyebut Punden Lolo.
karena dulu di sini ada pohon lo ya Bolo. Pohon lo itu menaungi punden ini, tapi sekarang berganti menjadi pohon beringin Bolo. Dan di sini hamparan persawahan seperti padi membentang luas ya Bolo di sekelilingnya, serta ada perumahan dan belakangnya itu jalan tol Bolo. Nah, di sini ada pagar yang tidak tinggi ini dan ada cungkupnya, ini merupakan sebuah punden yang disakrakan oleh warga desa. Dan konon ada sosok penunggu yang ada di lokasi ini, seperti macan putih dan juga sosok orang tua yang berjenggot panjang sekali. Cuma nomor di kalah, sering kondangan. Usume nomor nggih, kata. Aja, ada nomor dengan ini. Oh. Bacaan, kondangan. Burung bani ku apa? Kebun, namun kebun apa? Kebun itu. Nah, di sini ada lumpang ya, Bro. Tumut desa napa, Pak? Gondang. Oh, Sentono Gondang. Jadi diambil dari nama desanya. Dan di sini tuh ada lumpang kuno, Bro, yang terbentuk dari batu gunung. Batu wutuh yang diukir di sini. Ada lumpang serta bekas sesajian dan gerabah-gerabah juga ada Bolo. Ini pecahan batu batanya juga banyak. Pohon ringinnya dereng dangu nggih berarti, Pak. Nah, konon di sini tuh sering kali banyak orang yang ritual begitu untuk mencari, bisa dikatakan pesugihan begitu Bolo. Ada yang dari luar daerah, ada orang Cina juga ada yang kesini katanya Bolo, untuk mencari rezeki katanya begitu. Jadi dari tempat inilah muncul mitos-mitos yang cukup bikin merinding ya, yaitu adanya sebuah sosok yang menunggu punden ini, yaitu macan putih serta sosok orang tua yang berjenggot panjang begitu Bolo. Nah, di sini yang unik akarnya itu menjalar ke bawah, nah, menembus ke bawah, sangat unik ya ini. Terus dari kejauhan memang punden ini terlihat adem dan asri ya. Nah, seperti ini. Dan warga desa seringkali membuat ritual pada 1 tahun ya, ada 1 kali ritual di sini seperti sedekah desa begitu Bolo. Jadi di sini terlihat banyak juga pecahan-pecahan batu-batu kuno ya Bolo. Selain adanya batu lumpang itu, memang ukurannya cukup besar ya. Iya Pak, monggo. Nah, besar sekali. Disinilah tempat ritual itu ya Bolo. Ada korek, ada apa namanya ini, dupa-dupa dan sesajian lain ya Bolo. Terus batu batanya ini juga besar sekali Bolo. Ini juga ada pecahan gerabah Bolo, seperti ini ya Bolo. Untuk pohon beringinnya sendiri ini dililitkan kain putih begitu, menambah aura kesakralan dari lokasi ini. Nah, mungkin sosok yang berjenggot itu bertapa di sini Bolo.
Nah, di sini di tengah ini ada batu apa ini? Batu seperti batu andesit ya. Mungkin batu-batu kuno ya ini Bolo ya. Cukup luar biasa sekali. Tempat ini menjadi tempat ritual untuk mencari rezeki katanya begitu. Nah, ini bekas-bekasnya sesajian ya Bolo. Ada kendi kecil. Nah, seperti ini. Ini akarnya sampai menjalar kemana-mana. Jadi dulunya ini pohon lo begitu. Jadi yang lebih kuno itu pohon lo itu. Makanya ini dinamakan punden lolo. Cungkupnya juga hampir agak reot-reot ya Bolo. Ada yang patah ini kayunya. Nah, di situ juga tol untuk menuju ke wilayah Jawa Tengah. Kalau yang ke kiri, kalau ke kanan itu ke Surabaya. Hamparan sawahnya juga sangat indah sekali. Ini tanaman padi yang sudah siap panen ini Bolo. Jadi orang yang mau menanam, entah itu mau panen juga seringkali kesini dulu ya Bolo, agar diberikan kelancaran untuk tanamnya dan juga saat panen juga kesini juga. Jadi begitu. Dan ini agak retak-retak ya cungkupnya ini yang keramiknya. Oke, mungkin seperti itu Bolo untuk penelusuran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.